Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 Pancasila akan mengobservasi dan mewawancarai petugas yang ada di Museum Cakraningrat Bangkalan ini. Kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Saya Muhammad Ilham Isroniski dengan NIM 2204 akhiran 88. saya Muhammad Faiz Rizkyansah dengan awalan 22 dan akhiran 194. Saya Rahmatullah Rizaldi dengan NIM awalan 22 dan akhiran 186. Saya Revika Sarikatun Alivia dengan NIM awalan 22 dan akhiran 008. Saya Wahyu Rahmatul Abidin dengan NIM 2204 dan akhiran 198. Saya Aden Rahmat Nur Alamsyah dengan awalan NIM 22 dan akhiran 170. Dan saya Adi Prawono dengan NIM awalan 22 dan akhiran 165. Baik Pak, ini saya akan ada yang mau ditanyakan. Menurut Bapak, apakah anak muda zaman sekarang banyak yang mengunjungi museum dengan tujuan mengenal bangsa kita dari zaman dulu? Kebanyakan ya. Jadi pengunjung kita ini bervariasi dari mulai anak kecil ya. Ya. Kemudian TK, SD, SMP, juga anak teman-teman kuliah ini ya. Jadi kebanyakan untuk tujuannya penelitian. Kemudian kalau SMP, SMA itu memang kita juga memberi sedikit edukasi, sedikit memberi penerangan bahwa koleksi kita ini loh hasil dari karya nenek moyang kita, karya mbah-mbah kita yang terdahulu. Jadi memang ya sebagian juga untuk itu juga. Kemudian ini ya, kita ini sekarang sudah mencoba untuk museum itu bukan hanya sekedar sebagai tempat pengetahuan untuk mencari penelitian segala macam, tapi kita juga museum ini sebagai tempat untuk mendapatkan ini bibit-bibit talenta ya. Kemarin kita banyak mengadakan lomba pidato, ada lomba pidato, ada lomba melukis, lomba congkenek bingkana, itu banyak talenta yang ditampilkan. Jadi untuk mengembangkan talenta anak pelajar khususnya di lingkungan Kabupaten Bangkalan. Jadi ini kita coba untuk museum itu biar tidak kelihatan serem atau apa. Jadi fun lah kita untuk ke museum. Berarti bukan cuma sekedar mencari atau mengenal sejarah ya Pak, Iya. tapi untuk Kita mengasah coba, juga ya. Iya, kita coba untuk itu. Jadi untuk tempat kita memberikan ruang publik untuk pelajar untuk mengembangkan talenta, bakatnya. Menyanyi dulu pernah ada kita adakan. Iya. Untuk menyanyinya tuh lagu-lagu nasional atau lagu Bahasa Madura. Oh, bahasa Madura. Iya. Oh. Pidatonya itu pun kita pakai bahasa Madura untuk mengenalkan kearifan budaya Madura. Berarti lumayan banyak ya Pak Ya, yang pengunjung banyak, untuk ya. kesini ya. Itu juga sebagai promosi Mas. Oh iya. Biar banyak yang datang ke sini. Sebelumnya saya mau bertanya, di sini kan ada museum ini sejarah kerajaan. Oh iya. Dan Mas di sini ada kesenian dan kebudayaan dan banyak kepercayaan. Gimana rakyat Madura tersebut mengatasinya? Gimana Mas? Bagaimana rakyat Madura tersebut mengatasinya Oh iya. dengan berbagai perbedaan? Ini Mas ya, karena di masa kerajaan itu kan awal-awal Islam memang berkembang. Jadi kita beransur-ansur Mas. Jadi kalau dulu kita lihat dari berbagai macam ukiran itunya banyak akulturasi, ada pengaruh Hindu, ada pengaruh Belanda, kelihatan seperti ini gambar malaikat. Tapi
seiring perkembangan zaman karena di Bangkalan ini kan daerah pesisir, akhirnya masyarakat ini istilahnya budaya Islam ini semakin berkembang. Apalagi di Bangkalan ini punya ulama besar pada zamannya Sayyidina Khalil. Ya. Nah, jadi kontribusi Islam di Bangkalan ini sangat terasa sekali. Berarti masa kejayaan Islam itu setelah kemunduran kerajaannya, Pak? Iya, mulai ada kerajaan. Zaman kerajaan. Terima kasih, Pak. Ya.